Halo, selamat datang di channel Okai. Nah, kembali bersama saya, Kai, dan ini Tamuti. ya, kali ini kita berkesempatan. Di video kali ini kita akan mereview review film yang lagi tayang. Iya, betul sekali. Tapi sebelumnya kita mau kita mau ini aja kasih tahu kalau segala film yang mau kita review itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu kan. Terus pendapat dan selera kita. Jadi mungkin saja dari teman-teman semua ada yang beda. Jadi ya nggak masalah. Selera kan boleh beda. Oke. Jadi hari ini kita mau review tentang film Indonesia, yaitu genrenya apa? Drama ya? Drama komedi romantis, pokoknya seru banget. Oke. Judulnya adalah Cinta Itu Buta. Nah, film kali ini diperankan sama Dodit Mulyanto dan Shandy Aulia. Nah, kenapa film ini itu keren banget? Menurutku gitu ya, kenapa film ini? Cerita sinopsisnya dulu. Sebentar, tenang aja. Kenapa menurutku itu keren banget? Karena seperti ini ceritanya. Tuh kan akhirnya masuk kan. Ceritanya itu kayak gini. Jadi tahu sendiri gitu kan ya, Dodit dan Shandy gitu kan. Nah, ceritanya adalah Shandy Aulia ini sebagai seorang pemandu wisata di Korea. Nah, kemudian dia itu bertunangan sama orang Korea lokal kayak gitu kan. Ya bener-bener orang Korea, namanya aja kalau pemerannya namanya Junho gitu kan. Kalau nama aslinya itu si Chae In Woo. Nah, habis itu setelah mereka itu bertunangan cukup lama, ternyata ada sesuatu terjadi. Sesuatu apa itu? Nonton sendiri ya kan. Tidak boleh spoiler. Nah, karena sesuatu terjadi, akhirnya mereka putus gitu kan. Nah, di waktu-waktu putus itu datanglah si Dodit ini. Kayak apa ya? Comfort, memberikan kenyamanan untuk Shandy kayak gitu kan. Jadi setiap pagi dateng bawain makanan atau apa kayak gitu kan. Tapi buat Shandy itu annoying banget gitu, soalnya pagi-pagi Shandy masih tidur gitu, dia panggil kan waktu di sana kan namanya si Dia kan, dia dengan aksennya Dodit itu yang keren banget, dia manggilnya itu ya Dia kayak gitu. Jadi bener-bener itu yang wow, kampungan banget. Bener, tapi justru itu adalah ikonnya dia kayak gitu loh, ikonnya dia, sehingga orang pasti bakalan langsung ketawa. Apalagi kita yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kayaknya biasa banget, kayak kalau waktu kecil kita panggil temennya kita ya Dia ya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi karena Dodit ini tidak cepat menyerah, nah dia itu setiap hari datang, setiap hari dia temenin si Shandy ini makan atau apa. Tunggu. Dodit ini namanya siapa di situ? Jangan. Oh, namanya sudah banyak tahu ya kan, namanya Nick. Iya, namanya Nick. NIK. Gitu gue. Bukan nomor Indo kependudukan ya, bukan. Kalau mau nama aslinya nonton. Karena namanya bakalan kalau disebutkan di sekarang waktu nonton nggak seru lagi gitu loh, karena itu peaknya di situ juga. Oke, jadi kita sebut aja namanya Nick. Betul, karena memang namanya NIK. Tapi sekali lagi bukan nomor Indo kependudukan ya kan. Nah, jadi di sana itu Dia sama Nick kayak gitu kan. Ya harusnya tadi di awal ya namanya ini ya. Awal harusnya kita sebutin dulu. Ya, oke. Terus kenapa kok judulnya Cinta Itu Buta? Nah, karena waktu habis putus itu, sebelum si Dodit itu sebelum Nick ini datang ke dalam kehidupannya dia ini mengalami, karena dia merasa depresi, dia itu sudah jauh dari keluarganya, tinggal di negara orang. Kemudian punya tunangan yang sudah mau menikah, tapi kemudian dia diputus kayak gitu loh. Makanya dia ini benar-benar depresi, sehingga itu bisa mengakibatkan kebutaan kayak gitu. Depresi sampai buta? Yap, kayak gitu. Jadi kebutaan yang sementara kayak gitu kan. Nah, itu ada joke lucunya itu si Dodit ada itu, cuma aku lupa apa gitu, tapi sungguhan lucu gitu kan. Blind kan buta sementara gitu, apa lupa gitu kan. Nah, terus kemudian ya karena dia buta ini,
dia nggak bisa melihat si Nick ini, tapi dia cuma bisa merasakan kehadirannya Nick, cuma bisa merasakan betapa baiknya Nick sama dia kayak gitu. Nah berarti kan ceritanya si dia ini buta. Jadi kemudian datang sini. betul kayak gitu. Nah kemudian setelah itu sampai suatu pertamanya itu si dia masih menolak gitu kan, siapa sih, dia cuma ngomong masa sih kamu mau temenan sama orang buta kayak gitu. Jadi dia merasa rendah diri kayak gitu kan. Sampai suatu saat sini kini ngajak dia itu ke Busan, terus dia tuh belum pernah jalan-jalan kemana-mana, jadi dia minta sama si dia ini supaya si dia ini jadi tour guide-nya dia gitu. So kan si dia dulu sebelumnya kan tour guide juga. Betul, ya cuma si dia kan ngomong, loh tapi aku tuh buta. Oh ini keren kata-katanya. Sini bilang, ini agak spoiler sedikit sih, dibilang tenang aja, aku akan menjadi matamu dan kamu jadi pemandu wisata aku. Bisa bayangin ya kamu dodit ya. Aduh. Ya kayak gitu loh. Ya kan bener-bener, terus ada yang di trailer juga ada gitu kan. Setiap hari si Nick ini selalu bawain sup rumput laut gitu kan sama si dia gitu kan. Terus waktu akhirnya dia mau makan, si Nick nanya gitu kan, dia kamu tahu nggak bedanya persamaannya kamu sama rumput laut apa? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Itu kenapa aku pengen nonton banget film ini sejak trailer itu muncul ya, karena aku cuma pengen tahu gitu kan gimana sih tandemnya si Dodit sama si Shandy Aulia gitu kan. Ternyata memang nggak mengecewakan. Oke. Jadi dari segi acting mereka bagus. Kalau Shandy oke lah ya, karena memang dia adalah seorang pemain. Kita sudah beberapa banyak film yang sudah dibintangi sama Shandy gitu kan. Cuma waktu aku pribadi tahu bahwa loh yang main Dodit nih kayak gitu kan. Selama ini kita tahu Dodit itu selalu jadi pemeran figuran gitu kan, di Cek Toko Sebelah, di Kulari ke Pantai gitu. Dia banyak main tapi sebagai figuran. Nah kali ini bener-bener dia adalah leadnya kayak gitu loh kan. Makanya aku pengen tahu gitu kan secara gini. Kalau secara pribadi si Dodit ini nggak kalau diomong jelek ya enggak juga, karena dia ini bermain natural dirinya sendiri kayak gitu loh. Natural dirinya sendiri dengan gaya bicaranya sendiri, ya cuma lucu waktu dia ngomong bahasa Korea atau bahasa Inggris itu kelihatan banget medoknya kayak gitu loh. Beneran medok banget kayak gitu kan. Ya, karena kan Dodit kan memang modelnya kayak deso gitu kan. Memang dibuat seperti itu. Jadi logatnya pun masih kayak logat-logat yang iya, tapi men di sana diceritakan di ini kaya banget coy. Oh, si Dodit iya ini dong, kaya banget dia. Jadi habis dia putus, jadi Dodit ini juga punya masa lalu yang dia diputuskan gitu, terus dia melarikan dirinya ke Busan coy, dari Jakarta Busan coy. Kan mahal ya gitu kan, kita kalau putus cinta lari kemana, Kenjeran men gitu kan ya. Nah itu makanya terus akhirnya nanti ada plot twistnya yang keren banget di belakang, yang menceritakan kenapa kok akhirnya si Nick ini sampai segitunya sama dia, itu ada ceritanya. Cuma kan nggak afdol kalau diceritakan di sini, jadi nanti nggak ngerti gitu kan. Ini karena filmnya masih tayang, jadi betul. Kita nggak boleh spoiler. Betul. Nanti mungkin kalau filmnya sudah nggak tayang kita bisa spoiler, nggak apa-apa. Betul berhubung masih ada, jadi kalau misalnya mau nonton masih ada. Yep. Tadi kita cek masih ada. Masih ada. Sampai ini hari Sabtu. Tanggal 26. Ya, 26. Masih tanggal 26 ini masih ada. Ini soalnya tayangnya dari tanggal 10 Oktober. 10 Oktober sampai sekarang masih tayang. Yap, masih. Mungkin karena memang banyak orang yang penasaran tentang si Dodit sama si Shandy gitu kan. Ya karena memang tandemnya itu menurutku sesuatu yang nggak lazim kayak gitu loh. Itu kan, aku nulis di IG juga ngomong soal si Dodit sama Shandy ini, gila men. Dari pertama si Shandy ini tandemnya sama Samuel Rizal, jadinya sama Dodit Mulyanto gitu kan. Wow gitu kan. Aku cuma mikir kalau aku jadi Shandy gimana kayak gitu kan ya. Ya tapi wow, aku ngelihat bahwa si Shandy ini profesional banget gitu. Dodit pun juga profesional banget. Banyak kalau teman-teman lihat di YouTube mereka ngobrol seperti apa kayak gitu, bagaimana chemistry-nya mereka berdua, itu keren banget. Maksudnya mereka benar-benar bangun itu, benar-benar. Bahkan kalau teman-teman
baca di beberapa artikel bahwa ada satu adegan itu di mana Sandy sendiri yang minta supaya dia dan Dodit itu ciuman kayak gitu loh, bener-bener literally ciuman kayak gitu. Sandy yang minta kayak gitu, makanya karena jadi sutradara itu bilang bahwa ada di dalam syuting itu banyak sekali improvisasi dari pemain kayak gitu. Salah satunya itu dibilang sama Mbak Rahmania Arunita ini sebagai director dan scriptwriter kayak gitu. Oh, tak kira si penulis naskahnya si Dodit sendiri, bukan? Bukan. Jadi, ini kan ceritanya udah selesai ya, hipnosisnya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari film Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta sendiri sebenarnya bukan suatu karya asli. Sorry, maksudnya bukan benar-benar pure dari kita gitu, enggak. Tapi itu adalah adaptasi dari film Filipina yang judulnya Kita-Kita. Oh. Nah, film kita itu bahasa Indo atau? Bukan, Filipina namanya. Bahasa Jadi Filipina. kita bahasa Filipina, cuma kita nggak ngerti apa artinya kayak gitu kan. Bukan kita, bukan. Tapi beneran judulnya adalah Kita-Kita. Spellingnya tetap KITA kayak gitu. Cuma mungkin karena bahasa Filipina kita juga, sorry aku belum tahu sih artinya apa kayak gitu kan. Mungkin kita coba cari. Nah, kemudian diadaptasi sama Mbak Rahmania Arunita. For your information gitu ya. FYI. Yes. Mbak Rahmania Arunita ini juga yang nulis Evil I'm in Love. Ya, kalau teman-teman hidup di tahun 90-an gitu kan ya. Ada salah satu buku dia yang nulis itu Mbak Rahmania Arunita, yang main juga Sandy Aulia, tapi waktu itu sama Rizal. Itu itu waduh, nggak usah disebutkan aku waktu itu kelas berapa ya. Nggak enak dong. Nggak enak banget gitu kan ya. Ketahuan nanti umurnya. Terus Evil I'm in Love 1, Evil I'm in Love 2 itu sama yang mainnya Sandy Aulia. Betul, Sandy Aulia sama Sandy sama Rizal kayak gitu. Nah, terus kemudian sampai kemudian film yang ketiga ini Mbak Rahmania juga ngambilnya Sandy juga. Mungkin kalau kita bisa konklusikan gitu ya, mungkin Sandy ini adalah kesayangannya Mbak Rahmania gitu kayaknya. Mungkin karena memang pembawaannya Sandy ini manja gitu loh. Bahkan waktu lihat-lihat vlognya dia memang dia itu manja gitu loh. Jadi ya udah ngeliat aja deh. Nggak bisa diperagakan maksudnya gitu. Jangan. Jadinya nggak manja dia, menze gitu. Nah, habis itu yang keren lagi, mereka ini syuting di Busan itu selama 25 hari. Oh, sebulan. Iya, kurang lebih sebulan ya. Sisanya, jadi benar-benar mereka itu syutingnya di Busan selama 25 hari. Kemudian habis itu syuting di Jakarta, jadi cuma di 2 tempat. Ada beberapa kendala, tapi kendala yang sempat disebutkan sama dari pihak kru adalah dikatakan bahwa syuting sempat tertunda karena krunya harus ketawa dulu mendengar lucunya Dodit. Ya karena kan Dodit emang ini komika. Iya benar. Sering stand up, jadi memang ya wajar lah kalau sering lucu. Dan waktu nonton gitu ada satu adegan yang benar-benar itu lucu banget gitu kan. Sungguhan. Jadi ada satu adegan gitu kan dimana Dodit ini sama satu cewek kayak gitu kan, bukan si Sandy, ada satu cewek gitu kan. Terus mereka ini adu acting gitu kan, dan actingnya Dodit ini benar-benar lucu. Kita semua di bioskop itu nonton dan aku cuma mikir gitu, gila ya, orang itu gimana nahan tawanya gitu loh, karena bener-bener lucu banget, tau gak sih? Lucu banget, kita sampai keluar dari bioskop itu kita masih teringat-ingat dengan adegan itu kayak gitu. Terus yang lebih seru lagi tadi ada, dan figurannya ya pasti orang Korea semua gitu kan. Karena syutingnya paling orang Indonesianya itu cuma 3 orang sama itu termasuk Doditnya. Ya, jadi ada si dia Nick, terus ada temannya dia. Ada 5 tapi 2 figuran. Temannya si Nick ini sama satu lagi itu ya ada satu cewek lah gitu. Itu yang orang Indo. Lainnya semuanya orang Korea kayak gitu. Karena memang hidupnya si dia kan di Korea kayak gitu. Nah, terus apalagi yang menarik? Ya itu sih menurutku yang menarik karena waktu Dodit jadi figuran aja itu dia udah lucu gitu kan. Terus sungguhan kalau nonton gitu ya, teman-teman bakalan mendapatkan
insight baru gitu loh. Insight baru tentang ngejokes yang lucu kayak gitu itu aduh banyak banget di sana. Filmnya menghibur banget. Terus jadi gini sih kalau aku pribadi ngomong kenapa kok harus nonton gitu ya. Itu karena gini. Kalau teman-teman itu mikir kayak wih drama percintaan yang aduh menyayat hati buat nangis gitu, teman-teman nggak dapet. Jangan ekspektasi kayak gitu. Terus acting yang luar biasa enggak juga. Tapi kalau teman-teman pengen keluar bioskop terus teman-teman masih membicarakan dialognya, terus ketawa-ketawa sama temen, terus ngomong goblok ya, bukan boleh ngomong goblok, maksudnya ngomong, wih gila ya kok bisa sih dia kayak gitu, pasti dapet. Jadi euforianya waktu kita keluar dari bioskop itu adalah kita masih menceritakan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, terus kita masih bisa ketawa kayak gitu loh. Itu yang didapat itu kayak gitu. Oke. Terus berarti kesimpulannya ini setelah nonton merasa puas, nggak rugi. Betul, ya. Nonton. Kalau aku secara pribadi mestinya gini, aku happy gitu loh. Aku keluar itu happy dalam artian bahwa aku bisa cerita ke orang, gila men kalau kamu pengen nonton film Indonesia dan kamu pengen ketawa, udah nonton deh film ini, nonton beneran. Secara gini, maksudnya secara acting jangan berharap tinggi, tapi cuma kalau kalian pengen ketawa udah pasti dapat. Banyak ini ya, berarti kayak di selama film itu banyak sekali adegan ketawanya. Makanya adegan yang membuat kita jadi ketawa. Iya betul, kayak gitu. Ya selama ada Dodit lah pokoknya. Jadi kan awal-awal itu Doditnya belum keluar, jadi itu biasa gitu loh. Nah nanti di belakang. Oh, dan yang lebih kerennya lagi, soundtracknya film ini itu ciptaannya Dodit. Saya pernah tahu itu apa? Judulnya Darling. itu pernah kan gara-gara nonton itu kan, terus kan itu lucu banget gitu kan ya, ada WA Instagram gitu kan, terus ada satu kata gitu kan. Nah si Dodit ini challenge Raditya Dika di vlognya iya, yang disuruh nyanyi. Iya itu lucu banget. Si Radit sampai gak bisa gitu kan, gue pasti kepleset gitu kan. Enggak apa-apa, dicoba dulu. lucu banget itu. Nah itu juga itu benar-benar. Terus ada kok di YouTube ya, sudah ada ya, sudah ada di YouTube. Ada ini sendiri ada movie klipnya juga. Betul. Jadi benar-benar kayak musik video. Betul, dan ya. Kalau saya lihat sih genrenya kayak keroncong gitu sih. Iya. Keroncong tapi asik sih. Keroncong koplo. Waktu itu Dodit ngomongnya memang keroncong koplo gitu. Bagus. Dia ngomong lagu ini keroncong koplo yang nyiptain dia. Keroncong koplo. Yang nyiptain dia dan jadi soundtrack film. Ya. Dia ngomongnya filmnya ini Cinta Itu Buta Itu. Betul kayak gitu. Ya tapi memang keren sih, maksudnya waktu di Korea. Tapi dia dengerinnya lagu koplo. Itu bener-bener maksudnya bener-bener kalau dibilang itu bener-bener nabrak kayak gitu loh. Tapi ya oke sih overall, karena aku suka yang lucu-lucu kayak gitu kan. Terus aku juga suka para komika gitu kan. Kebanyakan komika itu guyonnya pasti nyampe kena gitu kan. Komika yang dulu gitu kan. Itu ya kalau sama Dodit ini keren lah, maksudnya gak rugi nonton. Ya mungkin kalau yang belum tahu, Dodit ini peserta ini ya Suci. Suci Berapa ya? Berapa? 6 kalau nggak salah. Agak lama sih. Agak lama. 6 ya rasanya gitu. Kalau waktu itu soalnya sih mereka dia sering itu sih roasting si Radit juga. Seneng dia roasting, tapi sekarang mereka temenan gitu. Banyak kok yang vlognya Radit yang featuring si Dodit gitu. Terus satu lagi sih gini. Jadi kalau teman-teman nonton Cinta Itu Buta, kemarin sih aku mikir-mikir gitu ya, film ini bagus loh. Karena apa? Karena nanti kalau teman-teman nonton gitu ya sampai akhir, kita tuh tahu bahwa kalau kita mau melakukan kebaikan sama orang itu ya udah lakuin aja kayak gitu loh. Memang belum tentu kita akan dapat apa sih namanya? Balasannya. Jadi harus tulus gitu kan. Bener, harus tulus banget. Terus
nggak usah mikir apakah itu akan dibalas atau enggak, nggak usah mikir. Yang penting kalau kamu melakukan dengan tulus, kebaikan kita itu akan kembali gitu kan. Kebaikan kita itu akan kembali meskipun mungkin nggak dengan orang itu, mungkin nggak saat ini, tapi pasti kebaikan itu akan kembali pada waktunya. Mantap. Oke, kira-kira ada lagi nggak nih? itu aja sih sementara ini. Itu aja ya. Pokoknya ini film bagus banget. Jadi dan sekarang masih tayang. Sekarang ini masih Kalau tayang. misalnya suka dengan genre yang beginian, bisa coba langsung cek di bioskop terdekat kesayangan Anda. Oh, katanya Dodit, Apa? tonton di bioskop yang terdekat. Kenapa terdekat? Kenapa? Kalau ada dekat ngapain jauh? Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang lain. Oke, dah. Bye. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi. Kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti.